Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial cara menggunakan Camtasia Studio untuk mengedit video. Ya, ini adalah proses editing video yang paling sederhana, yang powerful. Jadi bagi Anda guru ataupun dosen yang mungkin ingin membuat video tutorial ya ataupun video pembelajaran, sebenarnya paling mudah adalah memang menggunakan Camtasia Studio. Pertama, karena Camtasia Studio memiliki editor yang sederhana. Kemudian yang kedua, Camtasia memiliki kemampuan untuk record screen ya atau screen recording. Nah, baik, saya mulai terlebih dahulu bahwa bahan yang saya gunakan di sini, saya punya beberapa material. Yang pertama adalah saya punya animasi bendera Indonesia yang akan saya letakkan nanti di bagian pembukaan. Kemudian ada burung Garuda Pancasila yang akan nempel di atas bendera, ya, dan juga burung Garuda Pancasila ini dalam bentuk file PNG yang akan ada di pojok kanan atas, ya, di video. Kemudian ada Indonesia Raya. Ya, lagu Indonesia Raya yang akan saya mainkan bunyinya pada saat di awal pembukaan. Sebenarnya video utamanya adalah ada pada video pidato Bung Karno di lapangan Ikada ini. Ya, dan ada file keterangan apa sih isi dari video tersebut yang akan masuk pada caption dari video. Baik, saya mulai. Saya akan masuk ke Camtasia Studio. Setelah Anda membuka Camtasia Studio, langkah awal untuk bisa membuat video mulai dari import media terlebih dahulu. Ya, oke, baik. Jadi karena kita akan membuat materi berkaitan dengan, mohon maaf, keliru tempat ya, yaitu pidato Bung Karno, maka semua materi ini yaitu MP4, PNG dan seterusnya saya akan masukkan ke dalam clip bin. Jadi sekali lagi di Camtasia semua bahan diimport ya media kemudian akan masuk di clip bin seperti ini. Oke, baik. Oke, karena tadi story-nya adalah ya urutan scan-nya adalah bahwa Indonesia Raya saya akan tampilkan terlebih dahulu. Oke, saya sudah punya Indonesia Raya. Kemudian ketika Anda sudah masukkan sebuah video atau material, maka yang harus Anda lakukan pertama kali adalah men-setup ya dimensi atau ukuran video yang akan Anda buat. Jangan memulai apapun terlebih dahulu sebelum Anda men-setup berapa video yang Anda butuhkan. Ya, apakah 1080 ini 1280 kali 720 kali 720 ya ataupun yang lainnya. Oke, kalau Anda jadi di sini ada pilihannya apakah HD ya, apakah 720 HD juga ya seperti ini ataupun yang lainnya. Jadi ada HD maksimal dan HD minimal. Oke, baik, saya akan gunakan HD maksimal ya. Kalau sudah, ini ada background juga, kalau sudah Anda klik oke. Ya, maka layar Anda sudah punya ukuran untuk biasanya di-upload di YouTube ya. Kita coba sekarang. Ya, maka ini kita sudah punya sebuah animasi video yang bergerak ya. Oke. Kemudian tadi rencananya adalah saya akan menambahkan burung Garuda Pancasila itu di atasnya. Maka di sini ada track 1, saya akan letakkan burung Garuda Pancasila di track 2. Track 2 ya. Jadi ada track 1, track 2. Mana yang untuk menampilkan Anda harus meletakkan bagian ini. Nah, ini. Nah, karena kalau kemudian dia di sini, maka burung Garuda tidak ada ya. Kecuali kalau Anda tarik sampai ke bagian akhir. Oke. Jadi dalam editing Camtasia, Anda bisa masukkan ini adalah tadi video yang yang bendera, sedangkan yang ini pada track 2 itu adalah gambar burung Garuda Pancasila ya. Jadi kalau misalnya ini diletakkan di atasnya, ya, maka kemudian burung Garudanya dia tidak tertutup oleh bendera ya. Jadi sekali lagi bahwa bagian mana yang tampak di
di video itu tergantung dari posisi layarnya. Jadi kalau kemudian layar bendera saya letakkan di bawahnya, maka yang tampak adalah burung Garuda Pancasila. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan proses editing untuk ukuran ya. Jadi Anda bisa mengklik burung Garuda Pancasila, kemudian Anda bisa melakukan proses resize ya, mengecilkan atau membesarkan ya, atau bisa juga memutar ya, dan seterusnya ya. Tapi saya mungkin cuma butuh ukuran segini. Oke ya. Jadi kalau kemudian saya jalankan dari awal ya, maka ada animasi, kemudian ada burung Garuda Pancasila ya. Oke, baik. Nah, supaya tambah seru lagi, ada suaranya, maka kemudian saya tambahkan dengan suara ya. Ini ada, jadi di track 3 ini ada track 3 saya tambahkan dengan suara ya. Jadi sekali lagi, berapa lama tadi burung Garuda dan bendera ditampilkan? Anda bisa lihat pada bagian ujung di sini. Ya, berarti ini 20 detik ya. Jadi Anda bisa kurangi, coba perhatikan pada duration itu ada 19, 18. Anda menampilkan ini dalam waktu berapa lama? Oke, 15 detik, 14 detik, atau penuh 20 detik misalkan. Oke, 20 detik ya. Maka burung Garuda Pancasila pun sama ya, 14 apa 19. Jadi ini ngikutin ya kalau Anda mau ngikutin. Kemudian Indonesia Raya, nah ini ada gelombang-gelombangnya, Anda bisa perhatikan bunyinya ya. Nah ini, jadi pada bagian ini Anda bisa edit ya, ada yang ada gelombang suaranya itu berarti dia ada bunyinya. Oke, kemudian saya pasang di bagian awal. Oke, coba kita perhatikan di bagian awal. Oke ya, itu di bagian atas ini itu ada untuk mengecilkan atau membesarkan tampilan ya, supaya memudahkan Anda untuk mengedit. Oke, cara memotong ya atau mengurangi durasi dari suara ataupun gambar itu dengan cara begini. Jadi misalkan tadi kan ini kan begitu panjang, kalau totalnya itu kan hampir sekitar ya 3 menit lebih ya, maka Anda bisa potong hanya sampai dengan 20 detik misalkan. Oke, jadi kalau Anda mainkan, nah oke, pada bagian suara, kalau Anda punya file suara lagu seperti ini ya, maka bagusnya kemudian kalau audionya, nah ini Anda fade out, sehingga ketika kemudian dia berhenti itu nggak langsung berhenti jeglek, tapi secara halus atau perlahan-lahan. Nah, itu mengecil dengan pelan-pelan ya. Oke, itu kira-kira bagian dari bagaimana mengolah audio. Audio pun begitu. Ini kayaknya kurang keras misalkan, maka ini bisa dikeraskan atau dipelankan ya. Kembali ke clip bin, kita akan masukkan target, yaitu rapat di lapangan Ikada ya. Saya akan masukkan di track 1. Jadi ini adalah target utamanya. Perhatikan bahwa suara dari video ini tidak cukup bagus, maka Anda masuk ke audio ya, kemudian ini Anda up ya. Atau kalau ini misalnya tidak rata, ini bisa di enable volume leveling sehingga menjadi jauh lebih enak untuk didengar ya. Jadi sekali lagi bahwa di pengolahan audio itu ada enable noise removal, dan ada enable volume removal, dan ada volume up. Kalau misalkan ada video yang kita ingin hilangkan suaranya, silent seperti ini ya, tapi karena ini kita butuhkan, maka justru kita butuh untuk di up. Jadi Anda bisa explore lebih lanjut bagaimana proses untuk editing ya audio yang ada pada Camtasia. Oke, kita coba lihat. Jadi setelah kemudian dia selesai dengan Indonesia Raya 20 detik, pelan suaranya habis. Nah, maka ada rapat umum Oke. Video aslinya itu terlalu kecil, sekitar 430 ukurannya, maka Anda bisa melakukan resize. Jadi klik pada bagian video, kemudian tekan tombol shift, jangan dilepas, terus ditarik supaya videonya bisa menjadi jauh lebih besar. Oke, saya akan ambil segini aja. Kemudian supaya
pas. Di bagian kanan ini bagian kosong, jadi saya akan potong terlebih dahulu. Sebenarnya video itu bisa dipotong atau di cropping istilahnya ya. Nah, di cropping, kemudian ya ini pun sama juga, ini bisa di cropping bagian kirinya ya, hitam ini di cropping, sehingga hanya tinggal video ini saja yang kita gunakan. Oke, ini kembalikan lagi. Kalau sudah Anda melakukan proses cropping, kembalikan lagi ya, supaya tidak kepotong secara keseluruhan. Berikutnya saya akan masukkan lagi burung Garuda ya, karena burung Garuda tadi targetnya adalah diletakkan nanti di pojok kanan atas. Nah, ini pojok kanan atas, saya kecilkan burung Garuda, kemudian saya taruh di pojok kanan atas. Yes ya. Ya, seberapa banyak? Ya, dari awal video ini berarti saya taruh di sini, geser, kemudian tarik ya sampai dengan akhir dari video. Oke. Ya. Jadi kemudian kalau Anda mainkan ya, letakkan di sini kursornya, klik ya, jalankan. Ketika selesai, maka kemudian yang muncul adalah rapat umum. Nah, ini kan videonya, sehingga jauh lebih cik ya, lebih cakep. Suaranya juga keras, cukup keras. Yang berbicara ialah beberapa orang anggota Cuo Sangin yang baru saja melakukan kewajibannya dalam rapat tersebut. Ya, oke. Terakhir sampai nanti di bagian terakhir. Ini pidato Bung Karno. Oke. Di bagian akhir bisa saja kemudian saya pengen tampilkan ucapan terima kasih, maka Anda bisa gunakan call out ini ya. Call out ini untuk bisa menampilkan ucapan terima kasih ya. Jadi Anda bisa menambahkan ya objek di sini, call out, kemudian Anda tambahkan ini ya. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti pada bagian akhir ya, ya ada ucapan terima kasih atau the end atau apa gitu ya. Boleh. Terima kasih ya. Objek ini bisa Anda ganti warnanya ya. Apakah dia nggak pakai warna, cuma tulisan aja. Kemudian hurufnya juga bisa Anda perbesar ya. Nah, terima kasih. Jenis hurufnya juga bisa Anda masukkan ya. Nah, berapa lama Anda mau menampilkan ucapan terima kasih? Jadi nanti ketika selesai pidato Bung Karno di sini, ini akan muncul ucapan terima kasih. Ya. Oke, itu bagian menambahkan tulisan. Bagaimana kalau kemudian, nah tadi pidato Bung Karno tadi, kita akan mulai dari pidato Bung Karno. Di sini ada keterangan juga. Nah, maka Anda bisa tambahkan juga di sini. Nah, ini muncul di sini. Isinya akan sama dengan yang terakhir tadi kita masukkan. Nah, tapi karena kita akan bikin berbeda, maka saya akan menambahkan keterangan di sini. Ya, terserah mau menambahkan keterangan di bawahnya atau di atasnya. Ya, atau mungkin di sini juga boleh juga. Ya, isinya apa? Teks yang tadi sudah saya siapkan. Ya, isinya adalah bahwa isi pidato Bung Karno ya. Nah, ini. Oke, baik. Isinya saya masukkan di sini. Karena ini tulisannya hitam, harus diganti dengan tulisan yang kelihatan. Oke. Ya. Woi, tidak kelihatan ya. Tulisannya dirubah dulu jadi warna putih. Atau warna apa? Warna putih. Ya, atau warna yang kelihatan ya, warna kuning mungkin ya, yang tampak oleh ya. Oke, ini aja ya, tapi harus cukup besar ya. Kalau tidak cukup besar tidak tampak ya. Oke, bisa saja kemudian supaya tampak ya, terpaksa Anda menggunakan
mungkin penampilan apakah mungkin dibuat seperti ini putih, kemudian ya ada tulisannya menjadi hitam ya. Oke, coba kita lihat. Pidato Soekarno pemerintah sebagai berikut. Oke ya. Oke, ini kita besarin lagi dikit. 24. Oh, ini. Oke, cukup bagus ya. Nah, mungkin tidak cukup apa lama ya. Jadi ketika sampai di menit ke berapa tadi, maka akan tampilkan tulisannya. Ya, ini. Pidato. Ya. Oke. Ini pun begitu, bisa kita tambahkan nanti transisi ya, supaya ketika dia muncul nggak langsung hilangnya, nggak langsung. Nah, ini ada transisi juga. Jadi di Camtasia sebenarnya antar video itu bisa ditambahkan dengan transisi. Transisi itu begini. Kalau kemudian misalnya saya tambahkan seperti ini, coba saya geser dulu ke bawah lagi. Perhatikan baik-baik pada perpindahan antara burung Garuda bendera dengan pidato. Ini kan langsung hilang. Oh, langsung muncul. Kalau Anda menggunakan fade pada bagian ini, maka dia akan jauh lebih halus. Nah, ya. Atau kalau Anda menggunakan tidak fade tapi menggunakan cube, maka nanti munculnya video tersebut ya. Munculnya video tersebut itu akan berputar ya, seperti kotak. Perhatikan perubahannya. Nah, ya. Oke, ulangi lagi. Mengapa tulisan terima kasihnya ada muncul di bagian awal? Nah, ini yang perlu dipertanyakan ya. Ini ya, terima kasih ini. Oke, kita coba lihat sekarang. Terima kasih itu hanya ada di bagian atas. Oke. Oh, ini ya, dia ya, oke. Jadi ini terperangkap sama kotaknya, saya hapus ya. Oke, karena tadi terklik ya. Ya, baik. Jadi saya ulangi lagi tadi. Ini burung Garuda. Ya, ada Indonesia Raya. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah bendera Indonesia Raya. Ini burung Garuda, ini musiknya. Kemudian setelah itu pada detik ke-20 ya, detik ke-20 dia akan muncul ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa geser aja ke depan supaya keterangannya mungkin jauh lebih bermanfaat ya, untuk bisa memberi informasi kepada audiensnya bahwa ini adalah acara apa gitu ya, acara apa di dalamnya ya. Maka bisa masukkan juga supaya kemudian informasi ini nyampe ke ini. Oke, jadi selesai ya. Kalau sudah, yang Anda lakukan berikutnya adalah simpan ya, simpan sebagai mana tadi, training, simpan sebagai ini pidato Bung Karno tadi ya, pidato ini sebagai project pidato. Kemudian terakhir finishing. Nah, ini yang paling penting. Jadi Camtasia itu sederhana. Anda mau bikin video ini untuk apa gitu ya? Apakah mau di-share di YouTube atau mau di-share secara manual, atau seperti tadi rencana semula ya, 720. Oke, saya akan pilih yang 720 ini. Ya, jadi ukurannya sekian, kualitasnya sekian dan seterusnya. Oke, next. Ya, kemudian simpan di tempat di mana Anda mau menyimpan. Ya. Training, produksi multimedia, pidato, kemudian pidato, simpan. Ya, finish ya. Kita tunggu, karena ini videonya nggak terlalu panjang, maka juga akan lebih cepat ya. Oke, jadi pada prinsipnya adalah bahwa membuat video di Camtasia itu sederhana, cukup kemudian kumpulkan bahannya terlebih dahulu ya, kemudian bahannya apa saja ya, teks atau keterangan atau gambar ya,
seterusnya, kemudian susun storyboard, dalam arti kata urutannya bahan tersebut tuh mau diapakan, ya, mana dulu yang mau ditampilkan, ya, baru kemudian setelah itu masuk ke Camtasia Studio, ya, untuk bisa menyusunnya menjadi satu, ya, diedit menjadi bagian-bagian. Dalam mengedit video pasti dibutuhkan imajinasi, dibutuhkan kreasi, dibutuhkan jiwa seni juga, ya. Kenapa? Karena ide-ide kreatif itu memang dibutuhkan dalam membuat. Jadi bukan hanya video plek, ya, tapi jadi sama seperti ketika kenapa saya memunculkan animasi bendera Indonesia, kemudian di atasnya ada burung Garuda Pancasila misalkan, ya, itu juga adalah bagian dari ide juga, ya. Ya, bisa saja kemudian Anda tambahkan mungkin yang lain, ya, di dalamnya. Oke, kita lihat sudah berapa persen, ya, 67%, 68%. Ya, semakin besar, semakin kompleks videonya, maka biasanya proses rendering ini akan semakin butuh waktu atau butuh atau lebih lama, ya. Ya, jadi kebetulan contoh yang saya berikan ini hanya berkisar sekitar 11 menit. 11 menit, ya, 11 menit saja. Ya. Oke. Oke, kita lihat apakah selesai? Selesai dalam 100%. Maka kalau sudah selesai, akan muncul tampilan seperti ini, finish. Berarti Anda selesai membuat video, ya. Berikutnya kita akan coba, ya. Nah, ini sudah muncul videonya, sudah jadi, tinggal kita klik 2 kali untuk mencoba dijalankan. Ya, videonya layar lebar muncul semuanya. Ya, penting sekali setelah Anda selesai membuat video, maka Anda juga mencobanya supaya Anda paham bahwa apakah ada kesalahan video, kesalahan suara, ya, dan seterusnya. Oh, ini dia, ini contohnya nih. Nah, ya, kesalahannya. Harusnya terima kasih tidak muncul di sini, tapi karena keklik, ya. Oke, maka kembali lagi ke video. Ternyata di sini tadi sama juga, ya, tadi keklik, harusnya ini dihilangkan. Nah, oke. Maka selesai, ya, video Anda seperti ini. Ya, demikian, ya, untuk bagaimana mengedit dengan menggunakan Camtasia, ya. Ditunggu untuk video tutorial berikutnya. Saya akan memberikan contoh nanti dengan kasus yang berbeda, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.